Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Dwi Kurnia dengan NIM 122111300 dari kelas Aplikam Ekonomi 02. Di sini saya akan mereview materi aplikasi komputer ekonomi yang telah diberikan selama 1 semester ini. Untuk pertemuan yang pertama, kami disuruh untuk membuat blog pribadi yang berisi tugas-tugas untuk pengumpulan tugas yang diberikan. Nah, untuk yang pertama, tugas yang diberikan pertama kali adalah modul transportation. Nah, di sini untuk transportation, pada umumnya masalah transportasi berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dengan permintaan tertentu pada biaya transport minimum. Karena hanya ada satu macam barang, suatu tempat tujuan dapat memenuhi permintaannya dari satu atau lebih sumber. Asumsi dasar model ini adalah bahwa biaya transport pada satu rute tertentu proporsional dengan banyaknya unit yang dikirimkan. Unit yang dikirimkan sangat tergantung pada jenis produk yang diangkut. Yang penting, satuan penawaran dan permintaan akan barang yang diangkut harus konsisten. Nah, berikut ada link pembahasan yang berisi video-video tugas yang sudah saya buat. Dapat diklik untuk melihatnya. Kemudian untuk review materi yang kedua, yaitu untuk modul assignment. Di sini penjelasannya. Nah, modul ini digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan assignment atau penugasan, seperti penugasan karyawan pada jenis pekerjaan tertentu atau penugasan karyawan dengan mesin tertentu dengan tujuan memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Modul ini digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penugasan optimal dari bermacam-macam sumber produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisien berbeda-beda untuk tugas yang berbeda-beda pula. Nah, di sini juga terdapat untuk link pembahasannya berisi video-video tugas. Kalian bisa cek sendiri. Lalu untuk review materi selanjutnya yaitu modul BEP atau break even point. Nah, di sini break even point atau BEP adalah titik keseimbangan hasil dari pendapatan dan modal yang dikeluarkan sehingga tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Nah, total keuntungan dan kerugian yang dihasilkan pada posisi 0, titik break-even point, dapat diartikan bahwa di titik ini perusahaan tidak mengalami kerugian atau keuntungan. Break-even point adalah operasional perusahaan menggunakan biaya tetap atau fixed cost dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel atau variable cost. Di sini juga terdapat link pembahasan yang berisi video-video tugas untuk membahas modul BEP ini. Lalu untuk yang selanjutnya, pertemuan selanjutnya yaitu untuk modul integer programming. Untuk penjelasannya, integer programming digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan maksimal dengan hasil akhir bilangan bulat. Integer programming atau programasi integer sebenarnya hampir sama dengan linear programming. Perbedaannya adalah bahwa hasil dalam perhitungan untuk menemukan solusi optimal harus bilangan bulat atau integer. Di sini juga ada 3 link pembahasan video di YouTube. Untuk pertemuan yang selanjutnya yaitu modul location and inventory. Di sini untuk modul location and inventory, untuk penjelasannya, di sini location, pemilihan lokasi dalam dunia bisnis sangat menentukan keberhasilan suatu usaha.
Untuk memilih lokasi usaha yang sesuai, diperlukan beberapa alternatif dengan beberapa kriteria tertentu sesuai jenis usahanya. Modul location pada POM untuk menghitung lokasi yang memberikan unit cost dari proses produksi dan distribusi yang rendah atau tingkat efisiensi maksimum. Lalu untuk inventory, model ini digunakan untuk memecahkan kasus yang berhubungan dengan persediaan barang untuk proses produksi dan biaya produksi dalam kaitannya dengan permintaan pelanggan terhadap suatu produk dan menyangkut biaya perawatan stok barang di gudang. Yang cukup dalam sistem persediaan bahan baku ini meliputi pengadaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, dan pengeluaran bahan baku. Modul ini merupakan variasi dari modul EOQ atau Economical Order Quantity. EOQ adalah suatu jumlah pembelian untuk memenuhi kebutuhan bahan dalam satu periode yang mempunyai biaya persediaan paling ekonomis untuk dilaksanakan setiap kali pembelian. Di sini terdapat 6 video pembahasan, kalian bisa cek di YouTube saya. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya, kami membahas modul linear programming. Untuk penjelasan lengkapnya, nah, modul linear programming adalah salah satu metode untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam mengkombinasikan produk atau product mix dengan sumber daya yang terbatas atau memecahkan masalah yang terkait dengan pengalokasian sumber daya perusahaan secara optimal untuk mencapai keuntungan maksimal atau biaya minimum. Dua atau lebih produk dibuat dengan sumber daya yang terbatas, misalnya keterbatasan orang, mesin, material, jam kerja, dan sebagainya. Tujuan yang ingin dicapai dalam linear programming yaitu memaksimumkan profit atau meminimumkan biaya dari produk yang dibuat. Masalah perhitungan muncul karena tiap-tiap produk membutuhkan sumber daya yang berbeda-beda dan masing-masing memberi kontribusi profit yang berbeda-beda pula. Nah, di sini ada dua model linear programming. Yang pertama ada model grafik. Model grafik digunakan untuk memecahkan masalah penentuan kombinasi optimum atau maksimal dua variabel guna memaksimumkan laba atau meminimumkan biaya dengan kendala tertentu. Yang kedua ada model simplex. Model simplex digunakan untuk memecahkan masalah programasi linear melalui literasi di mana tahapan-tahapan komputasional diulangi terus-menerus sebelum diperoleh tingkat optimal. Tujuannya sama seperti model grafik linear programming, yaitu untuk mendapatkan keuntungan maksimal atau maksimasi dan biaya minimum minimasi. Namun pada model simplex, jumlah variabel 2 atau lebih dari 2. Di sini terdapat 11 pembahasan soal. Kalian bisa cek di YouTube saya di playlist yang linear programming. Untuk selanjutnya adalah UTS. Saat UTS kita diberikan soal 10. Nah, untuk soal dan jawabannya saya membuat video yang saya cantumkan di YouTube saya. Untuk selanjutnya, pertemuan setelah UTS yaitu pembahasan mengenai modul forecasting. Di sini untuk penjelasan lengkapnya, modul forecasting merupakan metode untuk memprediksikan atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Di sini ada 7 soal dan saya membaginya menjadi 3 video yang saya upload di YouTube saya. Untuk selanjutnya latihan forecasting lagi. Untuk latihan soalnya penjelasannya masih sama seperti tadi. Untuk link pembahasannya di sini ada 6 soal dan berisi video-video pembahasan.
Lalu selanjutnya adalah modul network. Untuk penjelasannya di sini, network atau jaringan merupakan sambungan penghubung antara satu titik dengan titik lainnya dalam jangkauan. Ada 3 macam network model, yaitu ada minimal spanning tree, maximal flow, dan short route. Di sini ada 3 soal pembahasan yang videonya sudah saya upload di YouTube. Untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai modul project management. Untuk pembahasannya, project management atau manajemen proyek digunakan untuk memperkirakan jangka waktu proyek dan menentukan aktivitas proyek mana yang bersifat kritis. Nah, manajemen proyek sendiri mencakup 3 fase, yaitu perencanaan, penjadwalan, pengawasan. 4 fase berarti. Perencanaan, penjadwalan, pengawasan, dan pengendalian. Nah, di sini ada 3 soal juga yang kalian klik, bisa langsung melihat video pembahasannya. Lalu untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai modul waiting lists. Nah, di sini untuk penjelasannya, model ini digunakan untuk menciptakan model antrian yang menguntungkan bagi produsen atau meminimumkan biaya dan sekaligus menguntungkan bagi konsumen atau mengurangi atau meminimumkan waktu menunggu bagi konsumen. Nah, modelnya ada single channel, single phase, single channel multi phase, multi channel single phase, multi channel multi phase. Di sini terdapat 4 soal yang sudah saya jelaskan dalam bentuk video. Lalu untuk pertemuan yang terakhir sebelum review materi dan UAS adalah pembahasan mengenai modul productivity and quality. Untuk penjelasan lengkapnya di sini, productivity atau produktivitas didefinisikan sebagai rasio output untuk input. Dengan program POM ini memungkinkan untuk menghitung produktivitas dengan jumlah input dan sejumlah periode waktu. Program POM ini akan menghitung kedua pengukuran produktivitas, yaitu setiap masukan dan juga perubahan dalam produktivitas dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk menghitung perbandingan antara hasil yang dicapai atau output dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan atau input. Untuk modul productivity-nya, di sini terdapat 2 soal. Lalu untuk quality control, tujuan menghitung secara statistik agar memonitor keandalan dalam memenuhi standar kualitas terjaga. Manajemen kualitas yang efektif menghendaki agar supplier dapat menunjukkan bukti bahwa keseluruhan komponen yang mereka pasokkan memenuhi standar kualitas tertentu. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan teknik-teknik pengawasan kualitas untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak suatu komponen yang dikirim dari para supplier. Di samping memperhatikan kualitas pada komponen, manajemen kualitas yang efektif menghendaki pula agar tidak meneruskan kepada para konsumen. Untuk itu diperlukan pengawasan kualitas agar dapat mengurangi jumlah produk cacat yang ditimbulkan oleh sistem operasi perusahaan. Di sini untuk quality control diberikan 2 soal yang sudah saya buat juga. Semuanya, tugas-tugas semuanya tadi berbentuk video yang harus diupload ke YouTube pribadi masing-masing mahasiswa. Begitu pula saya memiliki akun YouTube, yaitu Asifa Dukurnia. Mungkin sekian review materi untuk tugas aplikasi komputer ekonomi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.